Futsalmania Podcast Sport 86. Selamat malam mitra Futsalmania. Malam hari ini kembali kami disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat namun memberikan kesibukan juga buat orang lain. Mitra Futsalmania, malam hari ini kami dari Shotspot 86 kembali mengundang bintang tamu dari wilayah Mangga 2 yang kita kenal dengan tim Remang Salt ya. Mitra Futsalmania, dan malam hari ini kita sudah mendatangkan 3 orang langsung ya. Ada Kakak Dani, selamat malam Kakak. Selamat malam. Coach Lucky, selamat malam. Selamat malam. Coach Hendrik, selamat malam. Pak Guru. Malam hari ini kita sudah kedatangan tim Remang Salt Merauke. Tepuk tangan dulu. Ya, baik mitra Futsalmania, kenapa sampai tim atau kru Shotspot 86 mendatangkan tim Remang Salt? Karena tim Remang Salt merupakan salah satu tim yang memiliki kekuatan sangat Spartan di Merauke dalam olahraga futsal dan juga salah satu tim terbaik yang sudah meraih prestasi di ajang perlombaan yang ada di Perfutsalan Kabupaten Merauke. Ya, baik mitra Futsalmania, malam hari ini kita akan langsung bincang-bincang santai, ngobrol santai. Kita akan menelusuri bagaimana perjalanan tim Remang, pembentukan tim Remang dari awal sampai pada saat ini. Karena kita ketahui bersama tim Remang ini sudah memiliki trofi yang cukup banyak. Oke. Ya, baik mitra Futsalmania, malam hari ini kita langsung saja mau tanya-tanya bagaimana perkembangan ya, perjalanan tim dari awal pembentukan. Kita mulai mungkin dari yang tertua dulu, Kakak Dani. Iya. Baik, Kakak Dani silakan. Selamat malam, selamat bergabung, selamat datang di podcast Shotspot 86. Iya, selamat malam. Terima kasih untuk podcast 86 Mitra Futsal Kabupaten Merauke. Siap. Di Provinsi Papua Selatan. Amin. Luar biasa. Iya. Sejarah kami tim Remang Salt FC Merauke ini sangat panjang. Iya. Mulai dari adik-adik kami yang sekarang hadir juga sama saya, Coach Lucky. Mereka berjalan ini cukup panjang. Siap. Dari kalau Coach Lucky bisa kasih info ya langsung saja nanti kita lanjut ke futsalnya. Kalau dulu kalau dulu ini Remang itu dari zaman-zaman kirim-kirim radio gitu, pesan-pesan di radio. Masih HP belum ini ya, belum. Zaman SMS. Dulu masih radio Frita, Jandom sana. Remang itu dari itu. Radio apa? Frita. Jandom. Jandom ya. Jandom. Itu dulu kita masih kirim-kirim pesan. Kirim pesan. Request lagu. Oh, itu sama kayak saya di waktu masih SMA juga di kampung itu, di Poso itu. Jadi ditelepon langsung pembawa acaranya toh. Kirim salam buat si ini, apalagi kalau ada pacar-pacar tuh, terus request lagu ini. Oke, lanjut, Coach. Ya, dari zaman itu terus berpindah lagi, sempat dulu masih zaman-zamannya dance. Oh, Dance kontemporer dulu. Iya. Itu sempat juga memang bikin dance juga, Remang dance juga. Nama timnya Remang. Remang juga. Oh, Remang dance juga. sahabat, untuk pelaku dance-nya siapa? Itu Whetstone. Oh, Winston. Itu masih. Oh, dia dance juga ya? Masih SMP. Oke, siap. Masih SMP masih kecil. Terus itu ada Edi Wuru, ada pokoknya teman-teman lama. Tapi yang masih ada sampai saat ini cuma Winston. Captain Winston ya. Masih aktif futsal. Kalau lanjut ke futsal yang 2009 ya ke 2010. Itu yang Kakak dan bisa mungkin saya jelaskan. Oke, lanjut pada 2010 Kakak. Iya, jadi ini Tapi sabar Kakak, karena di logo itu kan 2010 toh? Iya. Nah, berarti awal pembentukan itu 2010 Iya. ya? Oke, silakan. Ya, jadi Pak Paul ya, terima kasih untuk Coach Lucky. Jadi ini perjalanan panjang sekali.
semangat dari adik-adik ini punya potensi banyak. Nah, jadi 2010 adik-adik ingin bermain futsal, main sepak bola. Iya. Nah, jadi sempat saya pulang kantor, adik-adik kita dari keluarga ke masyarakat ini. Jadi adik-adik duduk, kakak kita ingin main bola. Terus saya bilang begini, kalau ingin main bola bukan berarti main selesai stop, berarti main itu prosesnya panjang. Maka kita harus main. Jangan pernah stop. Nah, jadi kita main dari tahun itu sampai yang ada, sampai yang ada sekarang nih pelatih kita sudah ada, Coach Lucky, Coach Henry, Coach Jeffrey yang ada di Manokwari. Saya sendiri, tapi saya sekarang selalu kasih motivasi untuk coach-coach yang ada bawa tim sekarang. Dari 2010 kita jalan dari 9 orang itu. 9. Iya. Saat itu coach pertama Remang Salt ini siapa? Saya jalan rangkul teman-teman semua adik-adik kita bergerak. Setelah itu saya jalan, kita masih kalah-kalah ini. Saya dengan Lucky ini masih jadi pemain. Lucky masih pemain ya? Iya, masih pemain. Eso masih jadi pemain. Saya jalan dengan mereka sebagai kakak untuk mereka dan sebagai pelatih pembina untuk mereka. Pelatih plus pemain? Tidak main, karena saya bilang adik-adik mau main maka kakak duduk di bench untuk kalian. Berarti 2010 futsal. Iya, kita itu awal-awal futsal Merauke ya? Atau? Kayaknya ada dulu awalnya mungkin 2009. Oh 9 ya? Nanti setelah itu baru di Semajon itu 2010. 10 karena awal saya datang di Merauke, injakan di tanah Papua ini, saya sempat itu ada lomba di GOR, masih halaman GOR itu. 2008 kalau tidak salah. Belum, itu saya sudah 2011 itu. 2011. Mungkin yang sebelumnya ada. Oke, berarti dari awal pembentukan Kakak Dani yang turun langsung berdamping ya. Dengan mereka ini, karena semangat ini luar biasa. Adik-adik di sini mereka jalan semangatnya luar biasa. Saya lihat ini luar biasa karena ini memang potensi untuk kita ke depan. Karena kalau mereka melakukan olahraga yang baik, fokus, maka di sinilah mereka akan dilihat dalam masyarakat. Dan memang potensi mereka akan keluar dan banyak yang bisa melihat mereka. Karena ini hal yang positif. Siap. Oke, berarti kita tarik ke belakang sedikit. Berarti awal pembentukan Remang ini bukan dari bola ya? Dance berarti? Dari kirim pesan di radio, kemudian nama gaul lah. Oke, nama gaul. Nama geng. Berarti geng Remang Remaja Mangga 2. Oh ya. Oke, berarti dari awal kirim-kirim pesan di radio, menyertakan nama gaul, nama geng tadi, terus ada dance ya, dibawalah nama Remang ini, lombanya di GOR. Oke, nah kemudian pas 2010 anak-anak ingin bermain. Tadi, Kakak Dani langsung fasilitasi. Ya, jadi di situ ada Coach Lucky yang masih jadi pemain, ada Jeffrey yang waktu itu masih jadi pemain. Kiper, dia sekarang jadi coach. Dia kiper dulu. Iya, dulu kiper. Kita jalan itu masih kos kaki gado-gado. Terus saya selalu bilang mereka semangat dulu. Terus saya berusaha untuk mental mereka nih harus jadi nih. Nah, jadi kita berjalan kalah beberapa kali itu kalah di penyisian, kalah. Terus kita kembali, saya berpikir panjang. Kita mulai dari keluarga untuk ke masyarakat, maka saya lakukan komunikasi untuk keluarga juga. Bapak Ade ya, Coach Anis. Iya, Coach Anis. Beliau di mana sekarang? Di Jayapura. Beliau datang bantu untuk memberikan kita materi. Karena saya juga belajar, saya pasti ada kurang, maka beliau datang bantu kita untuk berikan materi. Ya, di situ kita ada hasil ya. Ada hasil. Persipura. Iya. Namanya kakak ibu. Iya. Nama lengkapnya? Yohanes Septinus Wahimbo. Oh, kakak iya, masih keluarga. Iya. Sepupu berarti. Iya. Pangkat Bapak De. Panggil kita sama-sama dalam tim. Iya, kita jalan. Setelah itu jalan sampai sekarang, sampai ada Coach Lucky Dong ini. Sampai ada. Iya. Berarti cita-cita Kakak Dani awal itu untuk membentuk tim Remang untuk solid,
mendatangkan Iya, pelatih. coach Anis ini Iya, untuk dari ganti. Jayapura langsung Iya. ya. Oke. Berarti setelah itu proses 2011 tim Remang sudah Iya, sudah mereka solid. mulai jalan ya, Jalan. solid. Jalan sampai yang ada kita memang ada beberapa kali kita warna di dalam tim saja. Iya. Ya. Orang dalam tim sampai ada coach Hendrik, Hendrik ya. yang dulu pemain ya. Ya. Iya sampai hadir ya memang ini salah satu wadah untuk jauhkan adik-adik dari hal yang negatif. Hal negatif, betul. Itu yang saya lihat. Terus dari sini adik-adik bisa terkenal di masyarakat, Di masyarakat. khususnya bidang futsal di Papua Selatan. Siapa tidak mengenal Remang? Iya. Remang. Iya. Sampai komentator juga suara habis. Iya. Iya. Oke. Mm-mm. Terus ada pertanyaan lagi. Angkatan pertama itu siapa? Iya. Untuk Karena tadi bilang kan baru 9 pemain ya. iya. Lucky salah satu. Iya. Siapa lagi temannya? Temannya Lucky. Winston Iya. Winston sudah umur berapa sih itu? Itu masih Dia masih kecil, masih SMP. Dia sudah gabung baru dia. iya SMP. main. Winston terus Aryadi Iya. Mas Haryadi. Mas Aryadi Elga. Oh iya, Elga. Coach Elga ini. Nah, Mas Elga. Jeffrey. Iya, Jeffrey. Jeffrey. Dia masih kiper dulu. Nah, Kostom? Em, Kostom Kill belum? Winston dia kayaknya belum pernah. Dia pernah di Remang juga kan? Ini latihan saja. Oh, latihan ya. Iya. Ini tuh kata Oh ini dosen, bapak dosen di Unmus. Wah, betul. Oh, Pak Edo. Bapak Edo pernah di Iya, Remang? Pak Edo. Oh, nanti mudah-mudahan dia nonton. Oh, Pak Edo pernah di Remang ya? Oh, iya, siap. Beliau ambil S2 kayaknya baru Iya, Dia Iya, sudah. ternyata salah satu legend Remang juga Iya. Pak Edo ini. Dia pakai baju kuning hijau Iya. pertama, Remang pertama itu. Foto-fotonya masih ada kah? Iya, aduh ini ya. Iya. Jadi berdiri depan guru itu kayaknya ada. Ya, Yang saya lihat itu foto-foto ketika main di SMA John itu ada di Coach Arin punya Facebook, dia upload semua itu toh. Iya. Oke, berarti sebagian dari 9 orang tadi ya saya kenal lah. Kita berarti itu orang-orang yang terlibat di awal ya. Oke. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana tim Remang ini bisa solid? Siapa yang mau jawab? Coach dulu kah? Kita di yang paling muda dulu. Oh iya, Coach silakan. Hendrik, silakan. Bagaimana bisa solid ini adik-adik? Iya. Mungkin ilmu-ilmu guru kan bisa di. Nah, silakan. Ya mungkin kalau untuk solid mungkin karena memang kita nih biasa menjalin kebersamaan itu kuat kan kita. Misalnya kita walaupun kita bukan dari mungkin bukan hubungan saudara tapi Iya. hubungan kita tuh erat sekali. Erat, ya. Sudah seperti keluarga. Pemain ini sudah seperti keluarga. Basis ngumpulnya di kompleks ya, Ya di Mangga 2. Mangga 2. Tadi juga saya baru lihat live. Wih, memang ini latihan apa namanya? Ini latihan ciri khasnya Remang ini. Pasir toh? Iya. Nah, Lapangan pasir. ini yang bikin Remang sampai juara-juara terus ini. Gitu. Berarti untuk membangun kesulitan tadi ada kebersamaan ya. Iya, dan bersama. kita itu masih tambahan kita kebersamaan itu bukan hanya datang makan bersama-sama. Bukan yang senang-senang saya kita Iya. kebersamaan itu pada saat susah juga harus Susah. kebersamaan. Itu Gabung. yang kita sampai sekarang kita tanamkan itu. Iya. Sebelum kadang lomba itu dari dulu tuh Kakak Dan, Coach Jeffrey tanamkan kita tuh sebelum lomba tuh kita ke ziarah dulu. Kita ziarah ke kuburan keluarga masing-masing. Oh. Kita yang jalan sama-sama. Kumpul ada waktu hari Sabtu atau hari Minggu kita sama-sama kumpul baru ziarah ke keluarga masing-masing. Kita jalan sama-sama bawa bunga atau apa terang-terang itu. Terus ketika ada duka dan jadi saya tanamkan jangan ketika kita lagi senang saja baru kita bilang ini keluarga. Iya, Saya betul. tanamkan di anak-anak sekarang itu yang zaman sekarang ini jangan hanya senang saja kita mau makan mau ada acara baru mau datang kumpul. Kumpul. Jangan Tapi harus di ketika saat- susah ada yang duka, Duka. mungkin keluarga ada duka kita di situ harus semua itu harus ada gitu. Berarti kebersamaan Remang ini memang melekat lebih dari sekedar tim ya. Nah, Lebih dari tim. Jadi
ibaratnya walaupun kayak Coach Hendrik bilang tadi bukan saudara, tapi kebersamaan ini dibentuk menjadi saudara. Oke. Nah, kemudian Remang ini kan prestasi Remang ada di mana-mana. Kalau menurut saya ada di mana-mana. Jadi setiap event futsal itu penonton-penonton yang hadir di lapangan, belum Remang main itu, kalau Remang main full gor itu rame. Jadi selain membangun kebersamaan dengan antar sesama pemain, bagaimana membangun kebersamaan dengan supporter? Kalau untuk supporter kita mungkin kebanyakan memang rata-rata dari keluarga juga. Iya. Tapi ternyata ketika semakin kesini semakin banyak juga yang kenal Remang. Iya. Ketika kita juga open order baju Remang pun itu hampir 50-60 baju ternyata di luar keluarga ya maksudnya. Yang pesan. Yang pesan gitu. Jadi ya kita saling komunikasi juga kita dengan ofisial. Banyak terima kasih juga buat Manggaholic Merauke tuh. Supporter yang Manggaholic ya? Itu yang kasih nama saya ingat sampai sekarang itu Abang Aryadi. Oh. Aryadi yang kasih nama. Makanya setiap kita komentator apa nama super. Jadi saya sering bilang Mangga 2 Mania toh. Iya. Tapi ternyata pas ada bocoran kan Manggaholic ya. Ya. Oke, luar biasa ya perjalanan Remang. Nah, terus kita kembali ke Kakak Dani dulu. Iya. Jadi Kakak Dani ini salah satu sosok yang berpengaruh di tim Remang, karena dari ketika masa jaya-jayanya dulu, ketika ikut event dulu kan masih sering di Kodim toh, event toh. Kalau maksudnya selain SMA John lah, yang puncak-puncaknya itu ketika saya melihat futsal di Merauke itu, saya lihat Remang itu pertama kali di Kodim. Nah, itu tanya siapa pelatihnya, Bang? Ada Kakak Dani, kerja di Basarnas. Ternyata Kakak Dani sosok orang yang baik hati. Terima kasih. Kita baru ketemu kemarin di lapangan toh, di Musamus pas main bola itu. Nah, itu. Nah, bagaimana, kenapa hati Kakak Dani ini sampai memang niat tulus untuk memang cinta betul sama Remang Salt ini? Iya, ini apa yang menjadi motivasi kakak sebenarnya? Iya, motivasi saya untuk adik-adik ini yang pertama mereka belajar tentang seni futsal ini. Iya. Ya, kita dari nol jalan sampai saat ini. Jadi pertama saya bilang adik-adik bermain supaya ada yang mereka frustasi dalam pekerjaan, mereka datang nonton kalian. Cara penyelesaian masalah di kantor itu seperti yang kalian main dalam finishingnya. Jadi di situ tunjukkan. Iya. Nah, maka nanti orang yang nonton nih datang di stres atau ada masalah, tapi dia datang nonton kita nih. Ternyata cara selesaikan masalah seperti begini di dalamnya. Pertama tadi Coach Hendrik bilang kerja sama tim. Iya. Terus kebersamaan. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua untuk kenapa saya sekali bukan ini tapi harus menyatu sama adik-adik ini, karena saya tanya mereka waktu itu di Parapara di rumah, kami ingin main bola. Parapara ya? Iya, di Parapara di rumah. Sabar lu kakak. Kira-kira Parapara ini Sport bisa duduk di Parapara nanti kan? Sambil kita podcast lanjutan nanti kan? Bisa. Karena memang ini harapan saya kan belum pernah ke kompleks itu. Dari saya injak Merauke ini, satu saat kita nanti tim Sport bisa duduk, kita bincang-bincang santai lagi. Oke, lanjut kakak. Jadi di Parapara saya tanya Jeffrey dan tanya mereka, ada Yesus, saya tanya mau main bola? Iya kak, kita main bola. Saya bilang main bola itu ada suka dan duka. Iya. Dan panjang, jangan kita main stop terus, yang kita main tuh pilih turnamen ini kita ikut, yang ini jangan. Tapi main terus supaya mereka menjaga seni mereka, futsal mereka itu tidak hilang, tapi sentuhan mereka tetap jalan. Karena harus makan tahun baru terbentuk tim yang solid. Iya, jadi begitu. Sempat kita putus ya waktu Megaria Cup ya. Ini dia itu coach ini, saya telepon dari Boven. Kenapa tidak ikut? Jadi mereka tuh, Megaria Cup. Iya. Itu kan yang juara SM toh? Iya, saya dari Boven. Ini
coach, saya tanya, coach Luki ini bagaimana kakak ini? Itu maksudnya saya seperti begitu, bukan saya harus marah adik-adik, tapi saya mau mereka berjalan terus dengan futsal yang ada di tapi kabupaten. konsistensi Remang ini harus ini. Supaya mereka dapat hasil, bukan untuk saya, tapi untuk mereka, untuk keluarga mereka. Nah itu luar biasa. Iya. Saking cintanya kakak Dani ke Remang, satu kali tidak ikut turnamen, hati itu macam terbakar begitu. Iya, seperti kalau seperti kita kalau mau naik kapal di Jayapura, kalau kapal sudah jalan tuh mau bagaimana ya? Iya. Jadi ibaratnya kapal ini turnamennya ya. Iya gitu, jadi harus jalan. Itu karena mereka kan saya tanya mereka dari awal mau main. Kalau kita mau main, maka main gitu. Atau ya itu yang Luar biasa. Jadi karena Remang ini hampir tidak pernah absen dalam setiap turnamen yang ada di Merauke. Pasti hadir terus. Berarti cintanya kakak Dani ke Remang ini sangat memang melekat ya. Iya. Luar biasa. Oke. Kemudian ini terserah siapa yang mau jawab. Kenapa Remang suka warna kuning? Oh iya. Dominan kuning ini. Apa? Kenapa dijawab saja? Iya. Yang pertama sekali kita jalan ada kuning, ada hijau. Iya. Sebenarnya kalau pasti dong bilang berhasil. Iya. Tapi sebenarnya konsep pertama nih kita duduk di para-para lagi. Para-para. Iya, terus sebelum saya mau buat sesuatu saya harus panggil senior-senior ini. Iya. Coach Loki juga waktu itu masih di Wamena, tapi dia tetap dapat info. Nah, jadi Coach Hendrik sudah bergabung juga, kita kumpul, terus kita buat lambang kita. Tapi saya bilang dia kok harus buat, Coach Loki harus buat medsos ini seperti Facebook. Pertama Facebook ya kita buat ya. Facebook atau iya saya bilang harus buat Facebook supaya kita bisa dilihat masyarakat. Saya bilang karena saya juga gaptek juga dengan teknologi. Saya harus buat yang muda-muda harus bikin. Nah, terus sosok yang pernah membantu kita ya almarhumah Ibu Hani Suparman ya. Seorang ibu yang Siapa? Ibu iya Di Merauke sih. iya orang luar biasa, ibu yang membantu kita sampai beliau harus dari kantor datang kasih semangat sebelah mama ini begini ini iya Ibu Hani Suparman ya. iya sosok yang luar biasa untuk kita, terus dan orang-orang tua kita yang sampai hadir sampai saat ini. Dan orang tua kita Bapak Saka ya, almarhum Bapak di Gang Hindon, orang tua yang membantu kita dan itu. Oh iya siap. Nah, itu juga memang masuk dalam list pertanyaan juga. Iya. Bapaknya Kelvin ya, almarhum. Beliau. Sosok beliau bagaimana di mata kakak Dani? Sebagai orang tua bapak untuk kita semua, untuk anak-anak ya. Tahun berapa beliau meninggal ya? Iya, bukannya belum lama toh. Karena beliau itu setiap pertandingan itu pasti ada. Pernah juga di bench kan? Iya, selalu. Beliau orang pasti harusnya di Selalu komunikasi kalau saya di Boven komunikasi. Dan sudah Bapak, siapa Pak? Jadi kalau itu orang-orang tua yang masih mendukung kita yang ada dan sudah tidak, tapi tetap kita tidak pernah lupa. Iya betul. Ya sampai yang ada orang tua yang ada sampai sekarang. Dan warna kuning dan hijau tadi dilihat itu saya lihat itu ada yang bilang pasti karena saya berhasil, pasti ini berhasil. Sebenarnya tidak. Ya sebenarnya saya lihat itu dari mangga ini. Oh pasti ya. Pohon mangga ada waktu dia mulai datang musim daunnya ada yang kuning, ada yang hijau. Dan kita selalu latihan di bawah pohon mangga. Betul. Maka di situ lahirlah lambang yang kita buat itu adik-adik ikut Elga datang kakak kita buat. Saya cek ulang dulu. Ada mangganya kah? Iya. Ada orang mangga. Oh iya betul. Iya. Oh iya. Saya perhatikan pohon apa? Oh iya pohon mangga. Oh. Mangga. Terus buah mangga juga terus hijau dalam kuning. Iya. Itu yang lahirlah
lambang ini dengan warnanya. Tapi sekarang sudah ada perubahan-perubahan. Ada revisi sih. Ada Lebih perubahan-perubahan modern tuh biasanya. dari ya Angkanya, baju Oh, warna kita warna kebesaran ya tetap. ya kuning, kuning hijau ya. Itu Dan- baju juara kayaknya. Ya, Karena itu banyak yang bilang kemarin di itu. Remang final kemarin tidak pakai baju itu. banyak yang bilang gitu. Iya. Tapi mungkin ya mau promosi baju baru mungkin ya. Karena memang di 3 final terakhir yang kita Iya. ikuti, siap. kuning hijau itu Iya. Bukan piala. Biasa. yang keempat ini dari Iya. 2020 ya. Keempat itu baju putih ada. Ya. Berarti baju putih ini besok pakai di babak gugur saya. Nah, tetap Oke. ya. Oke, kemudian lanjut. Nah kan nama Remang kita sudah tahu Remaja Mangga 2 ya. Nah, saltnya ini apa? Iya, ini iya. Siapa yang bisa jawab? Jadi iya. Silakan, Kak. Ya, Sambil ini minum kopi. iya untuk Pak Paul untuk podcast 86. Jadi Remang Salt ini dia berjalan nih semangat sekali toh. Terus lahirlah Salt. Jadi pas pada waktu itu saya juga bagian dari komunitas KPA Merauke. Kelompok pencinta alam. Bukan, itu untuk apa nih HIV AIDS ya? Oh, Iya. 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 Iya, Sorry. iya. Jadi kita berangkat ke Jogja saat Oke. itu. Saat itu berangkat ke Jogja, kita kan dari Kabupaten Merauke. Saya ikut Iya. Pak Waryoto ya waktu itu ya. Iya. Kita berangkat, tapi saya yang jalan bukan Bu ini. Iya. Kita jalan, kita kembali. Setelah itu adik-adik sudah kumpul. Setelah itu untuk kasih kuat tim maka kita harus bangun satu prinsip ya. Iya. Dan prinsip ini itu salt untuk kita semua. Iya. Jadi itu di dalam salt itu waktu itu untuk mengurangi HIV AIDS di Kabupaten Merauke, Oke. maka kita pergi ke sana di Jogja studi banding. Ada salah satu tim dari WHO ya, UNICEF. Iya. Dia paparkan tentang program salt. Nah, di situ saya lihat, saya pulang, saya komunikasi dengan sosok ibu yang membantu kita Iya. ini, ibu yang selalu backup kita. Iya. Nah, Mama, program ini saya buat untuk anak-anak futsal bisa dan kamu jalankan ini baik karena supaya adik-adik ini tetap jalannya sehat. Iya. Maka langsung lahirlah salt. Salt ya. Ya, jadi salt itu yang pertama sportivitas, Oke. yang kedua art dan attitude. Art dan itu. Iya, terus yang ketiga love. Love. Yang Salt. keempat ya take and give. Take and give. Throw, kita buang yang tidak baik, ambil yang baik. Itulah lahirlah salt di tim Remang. Berarti konsep salt itu yang diadopsi dari kegiatan tadi itu. Kegiatan mengurangi HIV AIDS di Kabupaten Merauke. Berarti yang kayak S-nya tadi apa? Sportivitas. Sportif itu masuk juga di kegiatan KPA tadi. Iya. Itu diadopsi masuk di Remang itu. Iya, sportivitas, di dalam sportivitas itu ada smart, Smart ya. iya, ada smile, Smile, kita ya. harus main olahraga, Senyum. smile ya, Ya. show, kita harus tunjukkan kita Tunjukkan, di ya. penampilan ya. Iya betul. Nah, setelah itu masuk di art, seni, Seni. attitude, sikap sebagai Sikap. pemain futsal, terus love, Love. ada link di situ, Cinta. ada lower, kita harus rendah hati. Rendah hati, ya. Setelah itu baru ada T tadi T. itu yang throw, buang Throw. yang tidak baik, ambil yang baik, take and give. Take and give. Iya, iya itu yang ada lahirlah salt di situ. Maka Saya- kita pegang sampai sekarang. Luar biasa. Iya. Berarti filosofi Remang Salt ini bukan hanya sekedar memberikan nama ya, tapi ada maksud dan tujuan di dalam. Iya. Luar biasa. Ini salah satu tim futsal. Saya mungkin tidak tahu kayak tim futsal di luar ya, Iya. yang mengadopsi nama ada arti makna yang terkandung. Nah, ini Mitra Futsal Mania, teman-teman, kita sudah tahu arti salt ya. Jadi tolong, Remang ini luar biasa timnya ini. Muncul dari hati ya. Oke, selanjutnya Kakak Dani, seiring berjalannya waktu, Remang Salt ini kan prestasi toh. Saya tanya sudah berapa kali final? Coach Luki lo atau Coach Hendrik silakan. Coach Hendrik silakan. Berapa kali final? Kita final yang 1-2 ini ya. Iya.
Coba dipikir-pikir dulu. Saking banyak ini, langsung lupa ini. Iya, yang pertama 2012 2012. Iya. Pertama tuh 2012. Kemudian 2014 Bupati Cup. Juara. Iya. Bupati Cup ke berapa itu? Yang Pertama. Pertama Remang Pertama. juara. Iya. Yong kedua. Bupati Cup Oh iya. Jadi saya pikir Yong yang pertama, Remang ya. Iya. Dan lengkap Korem Cup. Kemudian 2015 itu Korem Cup. Korem. Korem Cup. Lanjut. Kemudian 2000 berapa? 18 kan? Yang ini Airnav itu 2000 berapa? 19 kan? 20. Oh, Bupati Cup ini dulu. Fresh. Oh, yo, saya 2000. saksi sejarah juga ini. 2017. Komentator final itu. Final sama Fresh. Marijuana kan? Iya. Ya. 2017 tuh kalau tidak salah. Penuh selalu. Fresh 2017. Nanti sudah 12, 14, 15, 17. Kemudian 2018 itu kalau tidak salah di pojok. Oh, pojok. Kalau Event. tidak salah. Namik Namuk kan? Oh iya, nama juga. Oh iya. Itu juara. Iya, itu juara. Itu juara satu. Namik Namuk. Oh, 18 itu. Iya, 2018. Oke. Nanti kemudian 2019 itu Bupati Cup Freddy juga, tapi Aha. yang kedua dia bukan lanjutkan fresh tapi dia buat lagi yang Buat baru. 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 Iya, Iya. Bupati Cup. Tiga. 2019. Iya 2019. Final. Tapi itu juara dua. Juara dua. Iya. Oh, final. Itu Oke. kalah dari Logam kalau tidak salah. Oh iya, itu saksi sejarah juga. Iya. Saya yang komentator final itu. Terus Kemudian Yamaha. Airnav. oh Ernaf dulu. Iya Airnav. Itu juara Airnav. satu juga. Kemudian yang berikut tuh Hipmi dulu ya. Iya, Hipmi. Hipmi Oh, Hipmi. Cup pertama. Hipmi 2020. Oh, Hipmi yang di pojok finalnya. Iya. Iya. Pojok. Remang juara. Iya. Oh iya, final sama Marijuana. Marijuana. Juana. Oh iya. Oke. Nah, kemudian baru Yamaha ya. Iya, Yamaha. Yamaha Cup. Yamaha ya, Yamaha. 6 bulan itu. Ah, ah. Terus Semester. ah, Yamaha terus kemudian yang berikut itu Hawk kan? Yang kemarin. Iya. Hawk Logam yang juara. Yamaha. Ramadan kan? Bukan. Oh iya Ramadan. Ramadan. Ramadan pertama. Ramadan kedua ya. Kedua. Kedua. Kalau Kedua. pertama tuh kita Iya. tidak sampai final. Ramadan pertama itu Camar. Iya Camar. Iya, Camar. Ah, ah. Berarti yang terakhir Ramadan apa itu? Yang terakhir apa? Ramadan kedua. Kedua. Terus Hawk kemarin ya. Iya, Hawk. Hawk Itu final juga lagi. final. Final lagi. Yamaha. Yamaha sudah tadi. Oh, iya. Jadi berapa jumlah? Ada 11 11 final. Final 11 kali final. Tapi yang juara satunya kurang 2 tadi. Kalau dua kali. 2 kali. Berarti 11 kurang 2 9. Bisa dibilang. Berarti 9 piala juara satu ada di Mabes. Gitu ya. Kira-kira Kalau tulisannya Coach Jeffrey yang ingat. Iya, kadang kan dia revisi sendiri. Coach Jeff, ini saking terlalu banyak final ini sampai suruh lupa berapa piala. Luar biasa Remang. Oke. Berarti jumlah piala ya hitung-hitung tadi 11. Tapi kan piala-piala lain kan ada banyak lagi ya. ada. Oke. Kemudian kita mau tanya dulu karena di balik kesuksesan sebuah tim ini pasti ada dukungan selain dukungan moral, dukungan doa, dukungan support finansialnya ini Remang ini bagaimana cara menggalang dana karena membangun tim tidak mudah tanpa biaya toh. Bagaimana Coach Luki yang bisa jawab ini mungkin? Iya, silakan Coach Luki. Jadi Remang ini tidak ada sponsor yang kayak mungkin tim-tim lainnya. Sponsor tetap ya? Sponsor tetap tidak ada. Tidak ada. Kita cuma pembina keadaan Mhm. yang selalu
kasih support ke kita. Jadi di sini kita untuk finansial itu biasa kita swadaya. Iya. Cuma biasa ada orang-orang baik di dalam tim, ada mungkin kenal karena keluarganya. Iya. Dari itu kita bisa ya buku tambah yang ada saja Iya. untuk tim ini. Potongan. Ketika uang pendaftaran. Jadi di sini kita tanamkan ke adik-adik juga. Jadi kita setiap latihan pun mereka juga bawa uang lapangan, Iya. kayak gitu. Jadi merasa memiliki tim. Gitu. Iya, iya. Jadi jangan cuma datang latihan sudah kan saya tahu saya bukan saya yang bayar. Iya, betul. Jadi kita tanamkan ke adik-adik juga. Jadi ketika saya bawa mungkin 10.000, 5.000 untuk latihan, saya dapat ilmu. Saya dapat ilmu ketika saya latihan ini. Iya. Jangan hanya datang hanya untuk sepak bola sudah pulang. Padahal tidak ada hasil. Jadi begitu. Jadi untuk sponsor itu kita udah sampai sekarang ini mungkin sponsor tetap tidak ada. Tidak ada. Tapi yang mungkin akhir tahun ini ya, Iya. kita dapat bantuan dari orang-orang baik. Orang baik. Dari kemarin dari ada orang kargo dari Asmara, terus dari apa yang bilang apa Express Si cepat. si cepat. Oh, makanya masuk di Iya. jersey-nya itu. Si Oh, cepat, iya. terus dari kemarin dari dan apa tuh di depan? Weten. Iya, Weten itu dulu beliau kepala pegadaian Merauke. Oke, ya. Cuma mungkin karena itu dijembatani dari rekan Bang Jo, Iya. ketua Madridista. Iya, Bang Jo. Iya, Oh, dia iya. hubung kita katanya Paham, dia paham. mau bantu Remang mungkin mau Ke jalur itu ya? jalur itu. Jadi Oke. beliau ada bantu finansial sedikit untuk kita untuk buat baju, mungkin pendaftaran, jadi beliau ada bantu. Dan sekarang walaupun beliau sekarang dia stay di Merauke tapi stay di Manokwari, punya tugas di Manokwari tapi masih sedikit masih bantu-bantu. Tetap dia support. Oke. Berarti ya. Berarti pada umumnya tim-tim di Merauke ini selain yang sudah punya sponsor tetap, ada orang-orang baik yang memang punya niat. Berarti berapa saja yang dia sumbang? Iya. Ini tambah-tambah Iya, buat iya. ini. Berarti itu untuk biaya operasional kan? Karena kalau setiap bertani itu pasti kan banyak pengeluaran air lah, uang kartu lah, uang kartu yang banyak gitu ya. Oke, luar biasa, Remang. Kemudian ada satu pemain saya tidak pernah lihat ini, polisi satu ini, komandan. Israel kah? Israel. Oh, Israel benar. Dia kemana itu? Dia sekarang di Yalimo. Tugas di mana? Yalimo. Oh. Berarti sudah terakhir event saya lihat di pojok kalau nggak salah itu dah. Terakhir dia main dah. 2019 atau 19 kayaknya. Mutasi ke sana. Gor Iya. baru. Nah, terus sosok pemain-pemain Rema ini memang terbentuk dari kebersamaan dan juga ada hasil kan, kadang-kadang hasil misalnya dia dari waktu SMA terus sampai pada saat dia lulus SMA kan bisa mendapatkan pekerjaan dari hasil dia prestasi Ya, di jadi futsal. dari futsal toh, seperti Winston terus jadi polisi toh, terus adiknya siapa Kelvin Ronaldo. Luar biasa perjalanan Remang ya. Nah, kemudian untuk ada satu sosok juga, kita punya Pak Guru yang satu ini, Pak Yosep. Ya, itu kita sebut pembina juga. Oh, beliau sebagai pembina ya. Sebenarnya beliau harus diundang juga tadi ini. Cuma mungkin sibuk di GOR. Sekarang masih terlibat kah? Masih? Kayaknya masih. Masih ya. Iya. Masih. Nanti satu waktu kita undang. Oke, jadi tim Remang ini merupakan tim yang dibentuk dari kekeluargaan ya, walaupun tidak sedara tadi, tapi menghasilkan ikatan yang cukup erat ya. Oke, luar biasa. Sampai saya sudah habis pertanyaan ini. Diminum dulu kopi lo, Hendrik minum dulu. Oke. Oke. Selain itu, Remang kan sudah berjalan lama. Nah, ini pertanyaan buat saudara berdua ini. Ini saya sama Chandra biasa ini, mana nih coachnya yang betul ini? Coach Lukian ini, kira-kira ada niat ke tidak mengambil lisensi ini?
Ada niat kah tidak? Kebetulan kalau saya sudah. Ini sudah lisensi apa? Kemarin kita Pelatih futsal 1. Kau pelatih futsal satu. kabupaten. Iya. Iya, kabupaten. Luki? Saya belum sempat, Belum karena masih di sempat, masih di Wamena. Wamena. Jadi saya turun sebagai, karena kemarin sempat jadi coach. Iya. Iya. Tapi ya karena kesibukan sekarang sudah Iya, iya, kerjaan sudah jadi berkeluarga. pekerjaan, Heeh. keluarga sekarang, jadi hanya biar adik Hendrik yang pegang. Kalau Hendrik sendiri tidak ada niat untuk naik lagi ke jenjang nasional, level 1 nasional yang paling tinggi ya, kalau tidak salah. Iya. Nah, itu harus bercita-cita, Siap. Pak Guru. Ya? Cita-cita itu. Karena kan kita tidak tahu ke depannya. Siapa tahu tim Remang ini ada yang lirik sponsor besar, diikutkan di Linus. Kita tidak tahu, siapa tahu lolos Liga Pro besok kan. Itu. Amin, amin. Nah, kan selama ini kan kita harapkan juga pelatih lokal ini. Ya, mungkin kita adopsi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di Makassar, Iya, Jawa, iya, toh. iya. Terus juga Jayapura, Iya. toh. Nah itu. Siapa tahu adik Hendrik bersedia, ada yang ini. Siap. Siap. Kalau untuk saya sendiri siap. Siap. Betul. Terus saya sempat lihat juga Remang pernah ikut Linus ya, Iya. Jayapura. Pernah. Iya. Itu. Peringkat berapa lo? Itu kita tidak lolos Iya. grup. Grup. Oh, iya. Itu bersamaan ini Marijuana juga ikut ya? Iya. Oh, berjuang. Iya. Itu saya pas masih di Makassar itu saya Iya. lihat. Oke. Luar biasa. Kemudian ini Coach Jeffrey kan sekarang tidak di Merauke lagi toh? Iya. Bagaimana ya di Manokwari? Biar dia dengar ini, dia ini penonton setianya ini Coach Sport. Tadi malam saja baru upload, dia yang komen duluan. Bagaimana andil dari Coach Jeffrey? Ini kebetulan senior kita juga di Musamos toh. Dia yang ospek saya juga dulu. Saya masih ingat itu. Kita hari pertama ospek dia di motor. Toh badan besar toh, dia suruh dorong kasihan. Gitu. Bagaimana ini andil Coach Jeffrey di tim Remang? Dari dia masih di Merauke sampai dia sudah di Manokwari sekarang. Bagaimana sosok Jeffrey? Ya, kalau sosok Jeffrey bagi saya itu adik. Adik. Ya, adik yang luar biasa membantu tim. Suka dan duka kita jalani sama-sama. Dari air mata keluar sampai ketawa, ketawa sampai air mata keluar. Jadi dengan tim itu luar biasa, lakukan support. Kita jalan sama-sama, membantu, selalu memberikan saran, share kepada kita, pelatih, Coach Luki, Coach Hendrik, dengan kita yang ada sebagai senior-senior untuk membantu tim. Biar dia jauh, tapi dia punya hati untuk cinta untuk tim Remang luar biasa, karena beliau lahir besar di kompleks. Iya. Dan dia yang bilang, kakak saya juga ingin main bola, ya kita jalan. Sampai sekarang komunikasi kita tidak pernah putus. Tetap lancar ya? Lancar dan selalu ada untuk kita. Jadi selalu kalau ada komunikasi atau tim seperti begini, tim ini, tetap kita jalin komunikasi sebagai komunikasi pelatih di dalam tim untuk kita. Jadi Luki, Coach Hendrik, saya juga di Boven, tapi saya telah selalu Tetap pantau iya, ya? jadi dia biasa, ini kalau kadang di Boven, saya di Manokwari, tapi kita tetap dukung kalian begini terus. Pokoknya ya saking cintanya dia tuh, komunikasi kita positif sampai sekarang. Tetap Jadi lancar ya? dia kalau sosok yang, ya sebagai saya adik, dan dia sebagai pelatih. Dan juga sebagai saudara dan keluarga untuk kita semua, untuk adik-adik yang baru naik, dan sebagai keluarga untuk yang sekarang senior-senior yang duduk. Sekarang Coach Henry, Coach Luki, begitu. Motivasi ya? Iya. Oke, luar biasa. Jadi kalau Coach Jeffrey ini dia perjuangan untuk tim juga bilang luar biasa. Dari generasi, dari zamannya Coach Hendrik yang masih pemain pun, itu si zaman Jeffrey yang masih itu sangat disiplin. Kalau beliau tegas ya, jadi dia marah ya? Waduh, itu anak sekarang, gue bilang kalau anak sekarang ini kalau
dia yang ada di bench itu berarti kan Kamu kena semua. mata nanti dia dengar mata nanti Iya, yang iya. besar itu dengar mata kami yang kecil-kecil. Tapi luar biasa buat remang Jeffrey punya pengorbanan sangat banyak. Iya, iya. Sampai sekarang pun masih support. Kadang kita senior pun kita nih bukan jadi penentu macam hasil gitu. List pemain pun kita bukan 1-2 orang yang Iya. pasti sama-sama semua. Jadi manajemen Koordinasi lu ya. Iya, kita share koordinasi. share. 3 daerah, Iya. Boven, Manokwari, Merauke. Wih. Jadi ambil keputusan tuh di Remang tuh bukan 1-2 orang. Jadi itu list pemain pun itu bukan 1-2 orang. Jadi memang kita di sini yang lihat, kita yang kasih tahu. Oh ini pemain ini mungkin jarang latihan, Iya. hanya mau datang pas mau lomba. Nah, itu kita pasti komunikasi. Itu ada juga ya. Oh itu. Itu sekelas Remang saya masih ada begitu, apalagi yang tim yang tidak, maksudnya bentuk tim tapi tidak terlalu serius toh. Jadi manajemen harus baik, harus begitu. Jadi jangan pemain seenaknya. Iya betul. Datang mau datang pada besar mau lomba baru mau muncul bikin jadi muncul, muka. iya. Aduh, bikin muka bodoh-bodoh. Karena biasa begitu mau ikut lomba, nah lomba tuh baru muncul. Oh, Bikin muka kasihan lagi. Aduh, iya iya. Jadi kita didik dari adik-adik nih, apalagi yang masih junior adik-adik yang new Remang sekarang Iya. lagi bertahap, yang lagi berproses. Masa bilang tekankan di mereka tuh, kalian itu kita punya masa depan. Jadi jangan pernah putus asa. Kalian kalah tuh sama kita juga dulu. Kalah hancur sudah rasakan. Kalau itu biasa. Yang cadangan mati saya bilang saya dulu cadangan mati. Jangan pernah Jangan putus asa. kecewa ya. Jadi masa depan itu jadi kalian sampai sekarang nih Winston pemain terbaik. Jadi kalian dari situ berproses dari kalah dulu, semua tuh dari kalah. Harus termotivasi dari senior. Karena kan pemain-pemain New Remang yang kayak Calvin dulu kan New Remang, Calvin, Farid Nyong itu toh. Sekarang sudah naik ke senior, nah itu proses juga sama adik yang kiper ini, Vando. Gitu. Jadi daripada kita harus, kalau bilang regenerasi itu mahal, kita tidak perlu mau buang finansial lebih, harus mendatangkan pemain dari luar, Iya. buat apa? Ya betul. Kalau kita punya pemain sendiri, Local pride. Kita bisa lokal untuk juara, kenapa harus datangkan pemain? Betul. Kita bisa didik adik-adik ini jadi pemain yang hebat, kenapa harus ambil pemain yang dari luar? Sama saya kalau kita final kita beberapa kali sering kalahkan pemain Jayapura. Ya, ini saya bilang. Jadi harapannya Mitra Futsal Mania Merauke ini, kalau final kan ini kan lagi tren sekarang, paketan pemain. Nah, yang bisa kalahkan paketan ini, jadi kalau sudah final, apa lawannya? Remang. Oh sudah Remang pasti sikat. Jadi Mitra Futsal Mania itu berharap kalau misalnya Remang yang final lawan paketan, sudah pasti semua larinya ke Remang. Karena sesuai hasil riset ya, yang bisa patahkan hanya Remang. Yang luar biasa dari kebersamaan tadi, itu prinsip Remang itu. Oke, luar biasa. Terus bagaimana ini? Kemarin kan sudah selesai HAUK turnamen. Evaluasi tim pasti di final itu bagaimana? Itu sangat banyak prediksi yang meleset kemarin. Jadi banyak prediksi yang meleset, memang dijagokan Remang pasti juara. Nah, bagaimana evaluasi kemarin dan persiapan di Kapolres Cup sekarang? Coach Hendrik silakan. Nah, silakan Coach Hendrik. Iya, kalau mungkin persiapan ya masih seperti yang saya bilang kemarin, karena memang kita ini jalan yang ada saya kebersamaan itu saja. Walaupun mungkin kalau latihan kita biasa latihan tuh hanya bisa malam hari karena semua sibuk kerja. Iya, kayak Hendrik bilang semua orang tua, orang kerja semua. Kalau bilang latihan sore itu agak susah. Jadi kita biasanya latihan malam hari saja. Itu juga kita harus komunikasikan gimana ini bisa tidak latihan malam ini dengan teman-teman yang bermain. Karena jangan sampai kita latihan cuma 1-2 orang yang datang. Iya betul. Setengah mati juga.
Karena ini tim terbaik, masa mau latihan 1-2 orang toh? Iya. Oke. Kemudian dari persiapan latihan, ada beberapa pemain yang kemarin Shot Sport bisa dapatkan bocoran seperti Bobo kan dipinjamkan ke Warrior. Mungkin ada sosok lain pengganti Bobo. Kalau sosok lain sih untuk sementara kita percayakan yang ada sekarang. Yang iya, maksudnya di lokal, yang di lokal toh? Mungkin maunya di dalam tim atau Iya, dalam tim Remang sendiri. mungkin yang penggantinya lebih ke Nyong Farid. Oh, Nyong Farid. Iya, dia saya lihat juga Nyong Farid mulai berkembang. Saya dirinya sudah pernah muncul. Cuma emosinya harus Nah, ditekan lagi toh. Nah, tahu kita kan ya, karena waktu event yang pokoknya event apa itu, pas saya komentator kan ada waktu clash di bawah itu, itu mungkin bisa dikurang-kurangi toh. Bisa. Oke, luar biasa ya persiapan. Terus target di Kapolres Cup? target seperti biasa kakak Dani selalu sebut pasti 4 kamar. 4 kamar. 4 kamar. Tempat apa? 4 kamar semifinal itu sudah. Oh, 4 kamar ya? Iya. Oh, istilahnya 4 kamar, saya Iya. baru tahu. Dari dulu saya bilang Ya. adik-adik. Kita juga doakan mudah-mudahan istilahnya kita ikut futsal, nonton futsal, tapi harus bikin kejutan juga kan. Iya. Karena belajar dari event yang kemarin, nah ini harus lagi termotivasi lagi buat Remang toh. Saya membuktikan event di Kapolres Cup ini. Oke, luar biasa ya perjalanan tim. Dari radio kirim pesan, Dancer. dance, Iya. sampai 11 trofi. Kita tidak tahu trofi-trofi lainnya atau? Iya. Oke, luar biasa. Terus kan kalau untuk support finansial dari hadiah-hadiah yang didapatkan itu mungkin disisihkan ya? Kalau kita biasanya selalu ke manajemen biasanya kita dapat berapa? Misalnya kemarin kita dapat 15 juta. Iya. Biasa kita utamakan itu perpuluhan. Utamakan perpuluhan. Dari maksal setiap juara diutamakan perpuluhan. Misalnya 15 juta. Berarti 1.500.000 untuk gereja Protestan, 500.000 untuk gereja Katolik, 500.000 untuk masjid. Luar biasa ini jarang tim-tim di Merauke ini. Ini harus dicontoh ini tim Remang. Selain prestasi di olahraga tapi berprestasi buat pengembangan kerohanian. Betul. Karena kalau tidak menyumbang di gereja ya kan kekuatan dari yang di atas toh. Betul. Luar biasa. Oke. Saya sampai habis pertanyaan ini Remang ini. Sebenarnya masih panjang banyak sekali. Nah, ini sosok pemain-pemain ini, player-player. Ini di dalam misalnya kalau main itu toh Winston, Al, Kelvin, Ambo Movik sama Irfan. Al ini salah satu sosok yang memang istilahnya kalau bahasa kasarnya apa namanya? Mafia, premannya. Kalau masuk itu tak mulai. Tapi luar biasa Al ini. Bagaimana koordinasi Al ini bisa? Bagaimana Coach Hendrik latih trik-trik buat dia ini? Ya mungkin kalau biasa. Maksudnya selain dia sosok dia punya kehebatan untuk menjatuhkan mental lawan, sosok Ali ini bagaimana? Orangnya di Mabes aktivitasnya bagaimana? Suka ganggu kah? Apakah? Itu juga orangnya jahil juga tuh anak. Tapi mungkin ya memang dia juga sosok guru juga tuh jadi. Oh siap. Oh Pasti- dia Pak Guru juga ya? Iya dia Pak Guru. Oh, ya. Walaupun mungkin dia sering bercanda mungkin terus kalau di lapangan sering teriak-teriak terlalu ribut tapi kalau sudah main nanti dia pasti fokus dia konsen. Dia biasa seperti yang tadi Bapak Paul bilang dia hanya untuk kasih rusak mental lawan. Iya. Itu kalau kita sudah baca pergerakan. Kemudian ini Ambo Movik sama Kelvin ini juga.
Kontroversi. Kontroversi juga. Waduh, kalau mau masuk ini pasti ada yang jatuh Jadi ini. wasit itu kadang selalu sudah hafal. Wasit sudah hafal. Sudah hafal Yang Kelvin. Kelvin, Memang Atra, yang ini. Pasti Ah. sebelum main itu kadang sudah titip. Wasit Ah. kadang sudah titip. Ah. Macam pemain Tolong nomor ya. ini yang ini tolong ya. Tolong diingatkan. Iya. Supaya jangan ini dah. Iya. Tapi Kelvin kalau di dalam dia ini ya, maksudnya ada sisi kerasnya. Tapi kalau di luar biasa-biasa, Biasa. senyum. Tapi itu ya mungkin karakter Iya. seorang pemain ya. Dia Yang lapangan beda. Nah, terus Ambo Movic. Ini bagaimana Ambo Movic? Kadang bisa dijelaskan oleh Ambo Movic. Iya, kalau untuk Ambrosius Ya, Kaise. Ambrosius Kaise. Ambo ya. Saya itu yang Ambo Movic ya. cetuskan Ambo Movic. Iya, Ya. terima kasih Pak Paul untuk nama itu ya. Terima Iya. kasih. Untuk Ambon ini adik ya. Iya, Ya, iya. memang kalau untuk saya pemain yang fight, Ya. terus pivot murni lah Ya. untuk saya. Kalau lihat dari sisi pelatih ya, Berarti ya. ya dan dia punya passing yang akurat, finishing yang baik, dan postur yang pas, Biasa memang. dan skill. Iya. Terus salah satu putra daerah ya, Ya, anak asli putra daerah yang punya Ya. potensi luar biasa. Betul. Ambo Movic di dalam tim. Dan dia kalau untuk kita di depan luar biasa. Dan itu coach ada di coach sudah tahu. Iya. Nah, jadi dia luar biasa. Nah, kemarin juga kita kan dari Sosport rencana juga mau datangkan Ambo. Iya. Nah, kebetulan adik host satu adik Chandra ini kan di basket. Iya. Ambo kan basket Iya, juga. iya betul. Saya dasar basket. Dia bilang, Kaks, dia biar Kaks undang, dia tidak akan bicara. Kita malu depan kamera. malu. Makanya kita lagi berpikir bagaimana mendatangkan Ambo ini. Nah, mungkin nanti ya bisa Di para-para. para-para. Iya. Kalau di situ, tapi ya tinggal lihat Iya. mau bicara kan tidak. Karena kita sosok-sosok seperti Ambo ini supaya termotivasi adik-adik putra daerah Iya. lainnya juga. Karena kita ketahui bersama Ambo kan prestasi di Remang sudah sering juara juga. Gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, panjang sebenarnya kita mau bercerita tentang Remang Salt, nanti kita lanjutkan di para-para. Iya. Oke, Omar nih bagaimana? Para-para nanti bisa ya. Oke. Kemudian bagaimana ini motivasi dari Kakak Dani sendiri untuk muda-mudi Papua Selatan yang cinta akan olahraga, terkhusus futsal, apa yang harus dilakukan untuk muda-mudi Papua Selatan? Iya. Ah. Ya, terima kasih Pak Paul. Untuk saya pas juga di depan adik coach Luki, adik coach Henrik. Untuk kita anak muda-mudi yang ada di selatan Papua, khususnya di bidang futsal, Futsal ya. jangan pernah menyerah. Siap. Iya. Yang pertama, jaga kesehatan, Iya. terus tetap ulet setia di olahraga futsal. Futsal. Nah, dan di saat mereka punya adik-adik punya usia dini masih ada, belajar terus. Terus yang pertama harus belajar tentang love di game futsal. Ya. Terus lebih respect dan lebih dengar-dengaran kepada pelatih. Pelatih. Dan kalau waktu bermain setiap turnamen baik ikut di Merauke atau keluar ke Asmat, Mapi, Boven atau keluar macam Jayapura atau di daerah, no voice untuk wasit, Yes. respect untuk wasit. Betul. Dan di situ kalau adik-adik tahu aturan yang baik, maka jadi pemain yang besar nanti untuk futsal. Iya. No voice untuk wasit. Ya, no voice to referee. Biasa saya bilang sama No voice to coach ini waktu itu masih main-main saya bilang, no voice to referee, ingat. Ya, Nah, itu saya- bisa juga disampaikan sama Kelvin. Kelvin, no voice to referee Iya. ya. Apalagi Yang itu tuh to memang. Valen itu langsung pasti. Harus kita respect Ah, kepada wasit, Betul. kepada perangkat pertandingan, Iya. dan respect kepada
coach, maka berarti dong tahu adik-adik dari rumah nih pasti dengar-dengaran sama orang tua. Ya. Itu maka nanti pasti dia jadi pemain yang besar khususnya di bidang futsal. Betul. Ya, itu pesan dari saya. Oke. Dari coach berdua mungkin ada tambahan pesan-pesan buat adik-adik muda-mudi Papua Selatan. Iya. Coach Henry, silakan. Iya, kalau dari saya mungkin untuk adik-adik di Papua Selatan mungkin lebih giat berlatih saya. Giat berlatih. Karena kita punya potensi nih besar. Iya. Walaupun ya memang kalau mau dibilang saya ini anak Jayapura, tapi saya ini besar Merauke, jadi saya mau anak Merauke harus lebih baik dari anak Jayapura. Kalau untuk futsal. Saya juga berharap, saya ini anak Poso, tapi memang ini kaki sudah tanam di lumpur. Jadi ceritanya itu saya pernah pas saya datang di Merauke itu saya langsung ke Musamis itu, padahal belum kuliah. Dia pergi nonton ada artis dulu datang. Itu saya punya kaki tanam sebelah kiri di lumpur. Sendal masih tertanam. Sampai saat itu sendal itu sampai sekarang sendal itu tidak ditemukan. Mungkin ini yang bikin sampai Harus tertanam. Iya. Sampai futsal olahraga di Merauke ini sangat suka. Itu betul juga. Kita bukan orang Merauke tapi kita cinta Merauke dan kita dukung supaya perkembangan futsal di Merauke ini bisa. Dan kita berharap juga ada pemain player kita di selatan ini yang bisa masuk ke tim pro. Iya. Potensi besar. Kita harapkan, Kak. Iya, itu dari dulu saya juga Iya. begitu. Karena kita melihat dari daerah-daerah lain khususnya Jayapura kan sudah terlihat Evan, Ardian Saruntuboy. Kita akan melihat sosok-sosok Mofik Papua Selatan ini siapa? Iya. Gitu. Mudah-mudahan kita berharap kita juga menjadi saksi siapa nanti yang akan bisa tembus ke Liga Pro. Iya. Oke, terima kasih teman-teman dari Remang sudah hadir di Sosport 86. Iya. Tapi kita masih ada segmen kedua. Iya, siap. Oke. Mitra Futsal Mania, kita masuk dalam segmen Q&A 86. Siap. Ini pertanyaan. Iya. Siap. Dari Kakak Daniel dulu. Silakan diminum dulu. Kakak Dani, oke. Siapa pemain paling menonjol di Remang Sal Yang saat ini. saat ini? Iya. Pemain yang paling ini satu saja Kak. Satu aja? Iya. Untuk saya pemain yang menonjol saat ini di tim Remang Sal Calvin Christian. Calvin Christian siapa? Calvin. Oh, Ari Calvin, ya. Oh, Calvin, iya. Memang Iya. lagi proses dia. Iya. Dari Oke. usia dini ke senior ini cukup panjang. Tadi bilang mahal, sekarang dia ada hadir untuk bantu senior. Iya, Calvin. Oke. Calvin Christian. Calvin ya? Iya, Calvin Christian. Lerubon. Iya. Nah, lanjut, Coach Lucky. Pilih Ambo Movic atau Winston Franz Paul? Ini pertanyaan agak berat sebenarnya. Sama saya tuh adik-adik tapi jelas masih tetap kapten Winston Ya, Franz Paul. Kapitano, Winston Franz Paul. Berarti Ambo sabar dulu ya. Oke. Coach Henry. Coach Henry ini apa ini? Hal paling mengesankan ketika menangani tim Remang Sal. Hal paling mengesankan. Bingung. Bingung juga. Terlalu banyak yang mengesankan. Salah satu lah. Yang paling Paling mengesankan mungkin pas juara Airnaf kayaknya. Wah, enak.
Iya. Itu bagaimana? Kenapa mengesankan? Kenapa? Itu mengesankan karena saya tuh baru pertama coach di situ. Oh, Saya pegang tim, pegang tim juara. ya, langsung juara. Pertama kali coach langsung juara. Iya. Wih, luar biasa. Itu hal- dengan coach Jeffrey kalau tidak salah. Coach Jeffrey. Oke, hal mengesankan ya. Oke, lanjut ke Kak Dani. Ya, Siap. siap. Pilih Basarnas atau Remang Salt? Basarnas. Basarnas. Oh. Pekerjaan itu Supaya penting. bisa mensupport adik-adik. Oke, luar biasa. Siap. Siap. Oke, Lucky siap Lucky. Pilih Cristiano Ronaldo atau Zinedine Zidane? Kalau saya tetap yang terbaik Cristiano Ronaldo. Top skor sepanjang masa Real Madrid. Real Madrid. Kalau Madrid Alamat kita kan sama-sama Madrid. Oke. Nah, terakhir Coach Hendrik. Terakhir ya. Siap. Pilih Irfandi atau siapa kiper kedua? Fando. Fando. Ini berat juga. Pondok ya, tapi ya proses pasti Irfandi. Irfandi ya. Oke, baik. Luar biasa. Pertanyaannya sulit ya. Oke, baik. Sekian Q&A 86. Kita lanjut pada starting five, best starting five dari Remang Salt, Sosport 86. Sekarang starting five. Jadi pemainnya bebas, Iya, bisa pemain pro, iya. pemain Remang, silakan. Pemain pro dari luar sana. Iya, Oh, iya. bisa. Mau pasang Ardiansyah kah, Evan? Iya, iya, iya. Untuk best starting five Remang Salt. Siap. Oh, iya, siap. Oke, kita ke yang lebih tua, Kakak Dani, untuk pasang best starting five. Jadi ada 5 pemain, 1 coach dan 1 super sub. Satu coach juga kita pilih ya. Terserah mau pilih coach pelatih luar negeri atau lokal Oh iya. atau coach berdua terserah. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Kita mulai dari kiper. Ya, untuk kiper Fando. Woi, luar biasa Fando Iya. Maturbongs. Iya. Oke. Nah, Masuk pada anchor. ya, untuk angkor Calvin. Calvin Lerubun. Iya. Flank kanan. Flank kanan saya pilih yang pernah bermain dengan kita 2012 flank kanan Obed. Obed. Obed Waimbo. Iya. Obed Waimbo. Iya, di Obed. Flank Oh, kanan. Waimbo. Iya, ini starting five ya. Obed. Obed. Iya. Oke. Obed Waimbo. Kemudian flank kiri. Flank kiri saya kasih Ade Hermansyah. Herman siapa? Emang. Herman. Emang. Emang. Iya. Sekarang di Merauke. Masih main. Ada. Empat. Oh, Herman, iya. Herman. tahu. Daeng ini. Iya. Oh, Herman, flank kiri. Iya, Herman. Ya, oke. Pivot. Pivot Ambrosius Kaisi. Weh, Ambomovic. Iya. Luar biasa. Oke, masuk pada coach. Untuk coach Ya. ini berat ini. Iya. Banyak. Iya. Coach ini ya saya lihat untuk coach ini bisa ini saya pilih coach Lucky. Oke, Iya. coach Lucky. Iya. Siap. 1 super sub. Satu super sub. Untuk kalau kita satu super sub, saya lihat di bench yang untuk backup Kelvin Keleaum. Keliau. Oke. Ah. Luar biasa. Oke, baik. Shotsport 86 Mitra Futsal Mania best starting five dari Kakak Dani, Remang Salt. Kiper ada siapa? Fando. Iya. Anchor siapa tadi? Calvin Lerubun. Iya. Flank kanan Obed. Iya. Obed Waimbo. Iya. Flank kiri Herman. Pivot Ambomovic. Iya. Coach Lucky. Iya. Super sub Kelvin Keliau. Oke. Oke. Iya. Oke, baik. Kita akhiri. Iya.
Oke baik, mitra Futsal Mania, sahabat Sosport 86, kita sudah selesai wawancara dengan tim Remang Salt Merauke. Harapan kami dari tim Sosport, kiranya Remang Salt terus berprestasi dan terus berprestasi. Jangan pernah berhenti untuk lakukan prestasi, karena dengan prestasi hal-hal positif itu akan datang. Iya, amin. Oke. Baik, terima kasih mitra Futsal Mania. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Bung Paul dan juga tim Remang Salt, Coach Lucky, Coach Hendrik dan Kakak Dani. Terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.